Halo, salam jumpa kembali bersama saya di channel ini. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya kembali hadir untuk memberikan update dan informasi ke hadapan Anda. Saya bacakan terlebih dahulu. Trump mengatakan untuk menggunakan cryptocurrency untuk melunasi 35 triliun hutang Amerika Serikat. Kami memperkirakan bahwa pada saat yang sama teknologi Bitcoin volatilitas tinggi, volume mata uang kecil, dan kepraktisan rendah tidak dapat digunakan untuk melunasi hutang. Pi Network adalah teknologi inovatif nomor satu di dunia saat ini dan merupakan produk pilihan untuk membayar hutang Amerika Serikat. Amerika Serikat akan sepenuhnya mendukung pengembangan Pi GCV di masa depan. Memberikan dunia satu lagi mata uang kripto untuk mengglobal dan mengembangkan Pi Web3 baru yang adil dan adil. Ekonomi saluran keuangan baru dan jaringan baru. Ingatlah, dalam krisis hanya ada yang punya peluang. Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa saat ini Amerika Serikat lagi dalam proses jajak pendapat ya, dalam proses menuju pemilihan presiden yang baru, dan Donald Trump sebagai salah satu kandidat kuat ya, sekarang dia memimpin perolehan suara untuk menjadi presiden Amerika Serikat yang baru menggantikan Joe Biden ya. Dan perlu diketahui oleh para fans Pi Network dan oleh publik dunia bahwa Donald Trump merupakan salah seorang calon presiden yang sangat-sangat mendukung cryptocurrency dan blockchain ya. Jadi ini yang diharapkan oleh seluruh pelaku kripto di seluruh dunia dimanapun mereka berada saat ini, agar Donald Trump bisa naik menjabat kembali menjadi presiden baru Amerika Serikat untuk periode waktu 5 tahun ke depan. Ya, dengan begitu dunia cryptocurrency dan blockchain akan semakin cerah, penuh harapan menatap masa depan ya. Dan kita ketahui ya bahwa jika dolar terus mengalami penurunan ya, maka peluang ke depan adalah cryptocurrency. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa Bitcoin bisa diajukan untuk digunakan, namun banyak juga para pelaku kripto yang merasa pesimis ya dengan Bitcoin. Mengapa demikian? Karena volatilitasnya tinggi, kecenderungan naik turunnya itu sangat tinggi ya. Anda bayangkan 2 atau 3 tahun lalu bagaimana banyak sekali ya para investor kripto khususnya Bitcoin itu mengalami kehilangan aset mereka itu sampai miliaran rupiah. Ada yang puluhan ratusan miliaran rupiah karena Bitcoin mengalami penurunan drastis dari 67.000 dari sekitar 1 miliar mau 2 miliar, dia turun itu hampir mau berapa ya, kalau tidak salah waktu itu sekitar 300-an juta atau 400 juta. Bayangkan, itu semua aset investor besar hilang dalam semalam ya. Jadi kemarin mungkin tadi malam asetnya mungkin masih miliaran, namun hari ini dia hanya dalam hitungan jam ya. Bayangkan itu. Banyak yang mengalami frustrasi ya, stres karena asetnya yang miliaran rupiah, kalau dirupiahkan bisa sampai ratusan miliar, itu akhirnya hanya menyisakan ada yang hanya sisa 20-30 juta karena penurunan yang sangat drastis. Nah, ini yang ditakutkan oleh para pelaku kripto di dunia jika Bitcoin diambil menjadi mata uang untuk diberlakukan dalam proses transaksi di ekonomi global ya, karena volatilitasnya sangat tinggi ya. Dia tidak jelas ya kapan naik turunnya, itu sangat-sangat drastis. Naiknya drastis memang bagus, positifnya di situ. Tapi kalau dia mau turun, ya itu juga bisa sangat drastis. Ya, dari ratusan miliar rupiah dia bisa turun sampai dengan hanya 300 juta. Itu berarti aset Anda yang ratusan bahkan triliunan dia bisa hilang, bahkan hanya menyisakan, ada yang hanya menyisakan 40-50 juta, ada yang hanya 100 juta. Padahal asetnya sebelumnya itu sampai terlihat di exchange-nya dia itu mungkin 500 miliar. Tetapi karena penurunan Bitcoin yang begitu drastis, akhirnya dari 500 miliar hanya 100 juta. Yang lainnya hilang lenyap. Hanya dalam hitungan jam. 1 hari saja Bapak Ibu teman-teman sekalian.
Jadi itu yang membuat banyak orang meragukan kalau Bitcoin diambil menjadi atau digunakan menjadi alat transaksi global di dunia ekonomi global atau keuangan global. Sehingga hanya satu-satunya koin yang berpotensi sangat besar, tiada bandingnya, yaitu hanya Pi Network. Ya, dari jumlah node dia sudah lebih jauh dari Bitcoin. Bitcoin itu hanya 14.000 sampai 15.000 node. Kalau Ethereum itu hanya 5.000 node. Tetapi Pi Network 200.000. Berapa kali lipat? 14.000 dibandingkan dengan 200.000 node. Lalu kecepatan transaksi Bitcoin itu 5 sampai 10 menit. Sedangkan Pi Network itu hanya 3 sampai 5 detik. Anda kirim sekarang, teman Anda di Aceh atau di Kalimantan langsung terima. Ya, atau di Sulawesi langsung terima. Hanya dalam hitungan 3 sampai 5 detik. Lalu keunggulan Pi Network juga, dia bisa menyelesaikan 70.000 transaksi hanya dalam waktu 1 detik. Ingat, 1 detik bukan 1 menit. 1 detik 70.000 transaksi di seluruh dunia bisa diselesaikan oleh blockchain Pi. Apalagi yang kurang? Sehingga di room chatnya Dr. Nicholas Kokaris, beliau pernah mengatakan, ada yang mungkin pernah baca ya, di room chat resmi di core team itu di aplikasi Pi Network sekitar 2 atau 3 tahun lalu, beliau pernah mengatakan bahwa Pi Network is the best karena memang dia merancang sesuatu yang memang sudah dia pelajari segala kekurangan dari Bitcoin, Ethereum dan lainnya, lalu dia istilahnya dia perbaiki itu lewat Pi Network. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa memberikan Anda pemahaman sehingga ini peluang besar untuk Donald Trump ketika dia naik. Di saat yang sama, Pi Network meluncur ke pasaran. Oke, semoga ini bisa menunjukkan sinyal positif yang luar biasa. Oke, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Silakan diteruskan ke berbagai grup edukasi. See you in the next video.